Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 6 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata ya yang artinya hai. Sedangkan hamzahnya a masuk ke ayyuha ke kata kedua. Maka ya-nya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Jadi walaupun ini mad tabi'i dengan hamzahnya disatukan penulisannya secara makna berbeda. Oleh karena itu disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. Ya ay masuk ke ya tasydid ini dibunyikan dengan naber. Jadi kita naikkan intonasi suaranya ya, tidak perlu ditahan. Ya ayyuhal, ya ayyuha, jika kita berhenti di ha, hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Karena ada alif didahului baris fathah. Maka cara bacanya panjang 2 harokat. Namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasol madnya gugur, haknya dibaca pendek. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Ya ayyuhal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid, lam ini terdiri dari 2 lam. Lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca sehingga kita langsung masuk ke lam kedua atau diidghamkan. Alladzi, dzi dinamakan dengan hukum mad tabi'i dhahiri. Karena ada ya sukun sebelumnya berbaris kasroh, maka huruf dzal panjang 2 harokat. Alladzina a ada hukum mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan. Cara membacanya, hamzah ini panjang 2 harokatnya. Alif kalau ada harokatnya namanya hamzah. Amanu. Kemudian di sini ada hukum mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya waw sukun didahului dhammah pada kata amanu, sedangkan hamzahnya i pada kata idza. Jadi ini secara penulisan terpisah, maknanya juga terpisah. Disebut dengan mad jaiz munfasil hakiki ya. Bacanya sama saja ya, baca panjang 4 atau 5 harokat. Amanu idza, dza mad tabi'i dhahiri. Karena ada alif didahului baris fathah, maka huruf dzal panjang 2 harokat. Idza qum, mim sukun dibunyikan secara jelas, disebut dengan idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ta. Mim sukun ini kita bunyikan dengan M jelas. Qumtum. Lalu berikutnya ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf hamzah. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Qumtum ilas. Ila jika berhenti di la hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Karena ada alif didahului baris fathah.
Alifnya ini adalah alif bengkok atau alif maksurah. Jika berhenti panjang 2 harokat, ila. Tapi kalau wasal jadi pendek, ilas, gugur madnya, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua shad sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Ilas. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf shad, maka alif lam ini tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Ya, jadi langsung masuk ke shad. Ila shalah, lam atau bi muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang. Cara bacanya panjang, lamnya 2 harokat. Ila sholati, ini wawunya jangan dibaca ya, lewatin. Ila sholati fal. Depan fa-nya ada alif, tapi ini bukan pemanjang, ini tuh hamzah wasal. Hamzah wasal kalau di tengah tuh tidak dibaca ya. Fal langsung ke ghain. Fal silu. Lu matobi idhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Fagsilu wujuh. Nah ini ada waw sukun, depannya waw berharokat ya. Biasanya kan idgham. Kalau ini bukan idgham, karena waw pertama ini waw mad, waw pemanjang, ditandai dengan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Maka ini tetap dibaca panjang 2 harokat, dibaca jelas, tidak dimasukkan ya. Ini sebagian berpendapat menamakannya mad tamkin. Faghsilu wujuh. Ju matobi idhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf jim panjang 2 harokat. Wujuhakum. Nah ini pendek ya, kum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.